Selamat pagi, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sekuritas deduktif. Yang beranggotakan yang pertama Naomi Fentinovita dengan NIM 079, Naomi Pedalado dengan NIM 068, Wiwin Leona Gadirara dengan NIM 071. Sekuritas deduktif dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, utang dan ekuitas. Yang kedua, utang obligasi konversi. Yang ketiga, saham yang dapat dikonversi. Yang keempat, waran saham. Sekuritas deduktif adalah sekuritas yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Pengonversian sekuritas deduktif mengakibatkan bertambahnya jumlah saham biasa yang beredar sehingga akan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau laba per saham akan terdilusi. Yang pertama, utang obligasi konversi. Merupakan salah satu jenis utang konversi. Secara umum, utang konversi adalah surat utang yang memberikan opsi bagi pemegang untuk mengonversikan surat utang tersebut menjadi saham entitas selama, atau pada tanggal tertentu sehingga penerbitan surat utang tersebut. Yang pertama, akuntansi penerbitan obligasi konversi. Yang kedua, akuntansi penyelesaian obligasi konversi. Akuntansi penerbitan obligasi konversi. Seperti disebutkan sebelumnya, utang obligasi konversi adalah sekuritas hibrida yang memiliki komponen utang dan ekuitas. Menurut PSK 58, laba per saham DSAK 2014, entitas harus memisahkan kedua komponen tersebut dalam pengakuan dan penyajiannya. Entitas menggunakan metode with and without. Untuk menilai masing-masing komponen, berikut adalah cara implementasi metode with and without. Yang pertama, total nilai wajar obligasi konversi pada tanggal penerbitan atau komponen liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, nilai komponen liabilitas pada tanggal penerbitan atau nilai kini neto dari semua aliran kontraktual kas masa depan didiskontokan dengan tingkat bunga pasar. Yang ketiga, nilai komponen ekuitas pada tanggal penerbitan. Contoh penerbitan obligasi konversi. Pada tanggal 1 Januari 2018, PT Persada menerbitkan 1 juta obligasi konversi dalam jangka waktu 5 tahun. Obligasi konversi terjual pada nilai nominalnya, yaitu 120 per obligasi. Tingkat bunga obligasi adalah 8% per tahun, dibayarkan tiap tanggal 1 Januari, sedangkan tingkat bunga efektif yang berlaku di pasar adalah 10% per tahun. Setiap obligasi dapat dikonversikan menjadi 200 saham biasa dengan nominal 200. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penerbitan obligasi konversi oleh PT Persada tanggal 1 Januari 2018 tersebut. Nilai komponen utang dihitung sebagai berikut. PV prinsipal 120 miliar dikali dengan 0,6209 sama dengan 74 miliar 508 juta. PV bunga 9 miliar 600 juta dikali dengan 3,7908 sama dengan 36 miliar 3.91.680.000. PV komponen utang sama dengan 110 miliar 899.680. Nilai wajar obligasi konversi saat penerbitan 120 miliar dikurangi PV komponen utang 110 miliar 899.680. Nilai wajar komponen ekuitas
9.100.320.000. Jurnal yang dibuat PT Persada untuk mencatat transaksi penerbitan obligasi konversi pada tanggal 1 Januari 2018 adalah kas debit 120 miliar, utang obligasi kredit 110 miliar 899.680. Premi saham ekuitas konversi kredit 9.100.320. Akuntansi penyelesaian obligasi konversi. Utang obligasi dilunasi saat jatuh tempo. Kondisi ini terjadi apabila obligasi tidak dikonversi sampai dengan tanggal jatuh temponya. Entitas harus melunasi obligasi sebesar nilai nominalnya, tidak ada keuntungan atau kerugian pelunasan yang diakui entitas karena diskon atau premi obligasi sudah diamortisasi penuh sehingga nilai buku utang obligasi sama dengan nilai nominalnya. Dengan menggunakan contoh 7.1, PT Persada pada saat jatuh tempo obligasi membuat jurnal berikut. Utang obligasi pada debit 120 miliar, kas pada kredit 120 miliar. Premi saham ekuitas konversi yang diakui pada saat penerbitan obligasi dapat tetap berada pada akun tersebut. Alternatif lain adalah memindahkan saldonya ke akun premi saham biasa dengan jurnal berikut ini. Premi saham ekuitas konversi pada debit 9.100.320. Premi saham biasa pada kredit 9.100.320.000. B. Utang obligasi dikonversi saat jatuh tempo. Dengan asumsi obligasi dikonversi seluruhnya, dengan melanjutkan jalur 7.1, PT Persada mencatat transaksi dikonversi obligasi dalam jurnal berikut. Premi saham dikurangi ekuitas konversi, yaitu 9.100.320.000, utang obligasi, yaitu 120 miliar, modal saham dikurangi saham biasa, 40 miliar, premi saham dikurangi saham biasa, yaitu 89.100.320.000 dari 1.000 lembar per 200 lembar dikali 200. Pengoperasian seluruh obligasi tersebut mengakibatkan peningkatan ekuitas PT Persada sebesar 129.100.320.000. C. Konversi obligasi sebelum jatuh tempo. Jika obligasi dikonversi pada saat sebelum jatuh tempo, maka akun utang obligasi di debit sejumlah nilai tercatat. Obligasi pada tanggal konversi ilustrasi diberikan masih berdasarkan data dalam contoh titik 71. Misalkan pada tanggal 1 Januari 2021, seluruh obligasi konversi PT Persada dikonversi menjadi saham biasa. Untuk menentukan nilai tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari 2021, PT Persada menyiapkan skedul amortisasi diskon berikut ini. Pada tanggal 1 Januari 2021, nilai tercatat utang obligasi adalah 115.821.474.080 rupiah, sehingga pada saat konversi utang obligasi di debit sejumlah tersebut. PT Persada mencatat transaksi konversi tersebut dalam jurnal berikut. Premi saham dikurangi ekuitas konversi sama dengan 9.100.320.000, utang obligasi yaitu 115.821.474.080 rupiah. Modal saham dikurangi saham biasa yaitu 40 miliar, premi saham dikurangi saham biasa yaitu 84.931.994.080 rupiah. Jadi 1.000 lembar dikali 200 per lembar dikali 200 rupiah. D. Pembelian kembali obligasi sebelum jatuh tempo. Jika obligasi dibeli kembali sebelum tanggal jatuh tempo, maka entitas harus menentukan nilai wajar komponen ekuitas pada tanggal pembelian kembali. Nilai wajar komponen ekuitas dihitung dengan mengurangkan nilai wajar komponen utang dari obligasi konversi.
Dari nilai wajar obligasi konversi yang diterbitkan mencakup komponen ekuitas. Selanjutnya, entitas penghitung. Seperti A. Selisih antara nilai wajar komponen utang dengan nilai beli komponen utang dan mengakuinya sebagai laba atau rugi pelunasan. B. Selisih antara nilai wajar komponen utang dan ekuitas dengan nilai wajar komponen utang, kemudian mengurangkannya dari ekuitas. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2021, PT Persada membeli kembali seluruh obligasi konversi dari pemegang obligasi. Nilai wajar obligasi pada tanggal tersebut adalah 119 miliar, sedangkan nilai wajar komponen utang adalah 116 miliar 750 juta. PT Persada menentukan keuntungan atau kerugian komponen utang dengan cara berikut. Nilai kini komponen utang yaitu 1 Januari 2021 116 miliar 750 juta dikurangi nilai tercatat komponen utang yaitu 1 Januari 2021 115 miliar 831 juta 474.080 rupiah. Dengan hasil kerugian pembelian kembali 918.522.920 rupiah. Nilai wajar obligasi konversi 1 Januari 2021 yaitu 119 miliar. Dikurangi nilai wajar komponen utang 1 Januari 2021 yaitu 116 miliar 750 juta sama dengan nilai wajar komponen ekuitas 1 Januari 2021 yaitu 2 miliar 250 juta. PT Persada membuat jurnal berikut untuk mencatat transaksi pembelian konversi. Dalam saham dikurangi ekuitas konversi yaitu 2 miliar 250 juta, utang obligasi yaitu 115 miliar 821 juta 474.080 rupiah, dengan kerugian pembelian kembali obligasi yaitu 918 miliar 918 juta 525.920, kas 119 miliar. Saham preferen konversi. Saham preferen konversi adalah saham preferen yang memberikan opsi bagi pemegangnya untuk mengonversi saham preferen menjadi sejumlah tertentu saham biasa. Berbeda dengan obligasi konversi, saham preferen konversi hanya memiliki komponen ekuitas sehingga dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Ketika saham preferen yang dikonversi atau dibeli kembali, tidak ada laba atau rugi di konversi atau laba atau rugi pelunasan yang diakui, karena entitas tidak mengakui laba atau rugi dari transaksi dengan pemegang saham. Contoh saham preferen konversi, yaitu PT Persada menerbitkan 1 juta saham preferen konversi dengan nilai nominal 50 per saham. Saham preferen konversi tersebut terjual dengan harga 500 per saham. Tiap satu saham preferen konversi dapat dikonversi menjadi 5 saham biasa, yang nilai nominalnya yaitu 75 per saham. PT Persada mencatat transaksi penerbitan preferen konversi dalam jurnal berikut. Kas didebit 500 juta, modal saham preferen dikredit 50 juta, premi saham dikurangi ekuitas konversi dikredit 450 juta. Waran saham diterbitkan bersama ekuitas lain. Waran yang diterbitkan bersama sekuritas lain memiliki dua tipe apabila entitas menerbitkan satu unit sekuritas yang terdiri atas satu saham biasa dan satu waran saham, maka entitas tersebut menerbitkan dictable warrant. Tipe waran saham ini dapat dipisahkan dari saham biasa dan dapat diperdagangkan sebagai satu sekuritas yang berdiri sendiri. Entitas dapat pula menerbitkan non-dictable warrant dengan sekuritas utang. Dalam situs ini, waran saham tidak dapat dipisahkan dari sekuritas utang. Sekuritas utang yang diterbitkan bersama waran adalah sekuritas hibrida, yaitu sekuritas yang memiliki komponen utang dan komponen ekuitas. Untuk itu, entitas harus mengalokasikan arus kas masuk dari penerbitan sekuritas utang dan waran ke dalam komponen utang dan komponen ekuitas menggunakan metode with and without, seperti yang sebelumnya telah diuraikan di pembahasan tentang obligasi konversi. Contoh, tanggal 1 Januari 2018, PT Persada menerbitkan 1 juta obligasi dengan waran saham dictable. Jangka waktu obligasi adalah 5 tahun. Obligasi konversi terjual pada nilai nominalnya, yaitu 120.000 per obligasi. Tingkat bunga obligasi adalah 8% per tahun dibayar tanggal 1 Januari. Sedangkan tingkat bunga efektif yang berlaku di pasar adalah 10% per tahun setiap waran saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham biasa. PT Persada yang nominalnya 4
per saham dengan harga 5.000 per saham. Pada saat itu saham biasa PT Persada dijual dengan harga berkisaran 7,700 per saham. Contoh waran saham diterbitkan bersama ekuitas lain. PT Persada menentukan nilai komponen utang dan kompensasi ekuitas sebagai berikut. PV prinsipal 120 miliar kali 0,6209 sama dengan 74 miliar 508 juta. PV bunga 9 miliar 600 juta kali 3,7908 sama dengan 36 miliar 391 juta 680.000 rupiah. PV komponen utang sama dengan 110 miliar 899 juta 680.000 rupiah. Nilai wajar obligasi konversi saat penerbitan sama dengan 120 miliar dikurangi PV komponen utang sama dengan 110 miliar 899 juta 680.000 rupiah. Nilai wajar komponen ekuitas sama dengan 9 miliar 100 juta 320.000 rupiah. Jurnal yang dibuat PT Persada untuk mencatat transaksi penerbitan obligasi dengan waran saham data ambil pada tanggal 1 Januari 2018 adalah kas pada debit 120 miliar, utang obligasi pada kredit 110 miliar 899 juta 680.000 rupiah, premi saham waran saham di kredit 9 miliar 100 juta 320.000 rupiah. Apabila seluruh pemegang saham menggunakan seluruh waran sahamnya untuk membeli saham biasa PT Persada, maka PT Persada mencatat dalam jurnal berikut. Pada kas pada debit 5 miliar, premi saham waram sampai waram kas pada kredit 5 miliar, premi saham sampai waran saham di debit 9 miliar 100 juta 320.000 rupiah. Modal saham dikurangi saham biasa 4 miliar, premi saham dikurangi saham biasa 10 miliar 100 juta 320.000 rupiah. 1 juta waram saham kali 5.000 per saham, 100 juta waram saham biasa dikali 4.000 saham. Sebaliknya, apabila sampai batas waktu yang ditetapkan tidak ada pemegang saham yang menggunakan waran sahamnya, maka PT Persada memindahkan saldo premi saham waran sahamnya ke premi saham waran saham kadaluarsa dengan jurnal berikut. Premi saham waran saham di debit 9 miliar 100 juta 320.000 rupiah, premi saham waran saham kadaluarsa di kredit 9 miliar 100 juta 320.000 rupiah. Waran saham sebagai hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Entitas dapat menerbitkan waran saham untuk para pemegang saham sebagai bukti pemberian hak memesan efek terlebih dahulu dalam pembelian saham ketika entitas menerbitkan tambahan saham baru. Hak yang diberikan ini akan melindungi pemegang saham dari kemungkinan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham dan sebagai konsekuensinya juga penurunan hak suara dalam RUEPS tanpa persetujuan mereka. Selain itu, hak ini memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk membeli tambahan saham biasa dengan harga di bawah harga pasar. Pada umumnya, waran saham jenis ini memiliki durasi waktu pelaksanaan yang pendek. Ketika menerbitkan waran saham untuk para pemegang sahamnya, entitas hanya membuat catatan dalam bentuk memo. Tidak ada jurnal yang dibuat oleh entitas karena pada saat itu entitas belum menerbitkan saham biasa dan belum menerima kas dari para pemegang saham. Apabila para pemegang saham menggunakan hak mereka, maka entitas akan mencatatnya sebagai entitas mencatat penerbitan saham biasa.
Contoh waran saham sebagai hak memesan efek terlebih dahulu. Tanggal 28 Oktober 2019, PT Swajati memberikan masing-masing 1.000 opsi saham kepada 200 karyawan terpilih. Pengaturan mensyaratkan para karyawan untuk tetap bekerja pada PT Swajati selama 3 tahun mendatang. Masing-masing opsi saham dapat digunakan untuk membeli satu saham biasa PT Swajati yang nilai nominalnya 1.000 per saham dengan harga eksekusi 500 per saham. Opsi dapat dieksekusi dalam jangka waktu 10 tahun dengan menerapkan model penetapan harga opsi. PT Swajati mengestimasi bahwa nilai wajar setiap opsi saham adalah Rp750 berdasarkan probabilitas rata-rata tertimbang. PT Swajati mengestimasi 10% karyawan akan berhenti dalam periode 3 tahun sehingga akan kehilangan hak mereka atas opsi saham. PT Swajati menentukan beban kompensasi untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 dengan cara berikut ini. Berikut perhitungan beban kompensasi bagi karyawan. Tahun pertama, perhitungan 1.000 opsi saham atau karyawan kali 200 karyawan kali 90% kali 750 kali 1/3 tahun. Beban kompensasi selama periode 45 juta pada beban kompensasi kumulatif 45 juta. Tahun kedua, 1.000 opsi saham atau karyawan kali 200 karyawan kali 90% kali 750 kali 2/3 tahun. Kurang 45 juta. Beban kompensasi selama periode 45 juta pada beban kompensasi kumulatif 45 juta. Tahun ketiga, 1.000 opsi saham karyawan kali 200 karyawan kali 90% kali 750 kali 3/3 tahun kurang 90 juta. Beban kompensasi selama periode 45 juta, beban kompensasi kumulatif 45 juta. Pada tanggal pemberian 28 Oktober 2019, tidak ada jurnal yang perlu disiapkan oleh PT Swajati, namun selama 3 tahun berturut-turut, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022, PT Swajati membuat jurnal berikut untuk mencatat beban kompensasi. Beban kompensasi di debit itu 45 juta, premi saham opsi saham di kredit 50 juta. Apabila pada tanggal 29 Maret 2023 terdapat 150 opsi saham yang dieksekusi, maka PT Swajati mencatat jurnal berikut. Kas 150 opsi kali 500 opsi sama dengan 75 juta, premi saham kurangi opsi saham 101.250.000 rupiah. Mohon maaf, ini bisa diberhentikan dulu rekamannya. Pada tanggal pemberian 28 Oktober 2019, tidak ada jurnal yang perlu disiapkan oleh PT Swajati, namun selama 3 tahun berturut-turut, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022, PT Swajati membuat jurnal berikut untuk mencatat beban kompensasi. Beban kompensasi pada debit 45 juta, premi saham sampai opsi saham itu di kredit 45 juta. Apabila pada tanggal 29 Maret 2023 terdapat 150 opsi saham yang dieksekusi, maka PT Swajati mencatat jurnal berikut. Kas 150 opsi kali 500 opsi di debit 75 juta, premi saham opsi saham di debit 101
Rp1.250.000. Modal saham biasa dikredit 15 juta, premi saham biasa dikredit Rp161.250.000. Jika sampai dengan tanggal batas eksekusi tidak ada lagi opsi saham yang dieksekusi oleh para karyawan, maka opsi saham menjadi kadaluarsa. Pada tanggal kadaluarsa tersebut, PT Swajati membuat jurnal berikut. Premi saham opsi saham di debit Rp33.750.000, premi saham opsi saham kadaluarsa di kredit Rp33.750.000. Resident Share Plans. Entitas dapat memberikan kompensasi kepada karyawan dalam bentuk restricted atau shares plans merupakan program kompensasi yang mentransfer saham biasa entitas kepada karyawan dengan syarat saham biasa tersebut tidak akan dijual, dipindahtangankan atau dijaminkan sampai vested. Kelebihan utama restricted share plans adalah tidak bernilai sama sekali, menghasilkan dilusi yang lebih rendah kepada pemegang saham, dan menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif entitas secara lebih baik. Tanggal 1 Januari 2018, PT Swajati menerbitkan 100 saham biasa yang nilai nominalnya 1.000 per saham untuk CEO-nya. Nilai wajar saham biasa PT Swajati pada tanggal tersebut adalah 4.000 per saham. Periode jasa dalam program ini adalah 5 tahun. Vesting terjadi apabila CEO tetap bekerja pada PT Swajati selama 5 tahun. Pada tanggal pemberian 1 Januari 2018, PT Swajati menyiapkan jurnal berikut ini. Beban kompen ditanggung pada debit 400 juta, modal saham dikredit 100 juta, premi saham biasa dikredit 300 juta. Contoh restricted share plans. Beban kompensasi ditangguhkan mempresentasikan beban atas jasa yang belum dilaksanakan. Perlu diperhatikan bahwa beban kompensasi ditangguhkan bukan aset, melainkan suatu akun kontrak ekuitas. Cara penyajian akun tersebut di dalam laporan posisi keuangan serupa dengan saham treasury pada harga perolehnya. Setiap akhir periode selama 5 tahun, yaitu tiap tanggal 31 Desember tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022, PT Swajati membuat jurnal untuk mengakui beban kompensasi berikut ini. Beban kompensasi di debit 80 juta, beban kompensasi di kredit 80 juta. Misalkan pada tanggal 18 April 2021, CEO meninggalkan PT Swajati, maka CEO tidak berhak memperoleh kompensasi saham. Untuk itu, PT Swajati membuat jurnal berikut. Modal saham biasa di debit 100 juta, premi saham biasa di debit 300 juta, beban kompensasi ditangguhkan di kredit 160 juta, beban kompensasi di kredit 240 juta. Terima kasih. Itu hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Salam.